Cirus Margono tengah berjuang jadi WNI, ex-utusan PSSI kalau dirasa dibutuhkan itu hak prerogatif pelatih. Kiper keturunan Cirus Margono kini tengah berjuang untuk bisa kembali menyandang status warga negara Indonesia. Proses perpindahan kewarganegaraan Cirus Margono dari Amerika Serikat ke WNI ini dibantu oleh ex-utusan PSSI Hamdan Hamedan. Dijelaskan Hamdan Hamedan apa yang sedang dijalani Cirus Margono bukan tahapan naturalisasi, melainkan melalui jalur surat keterangan keimigrasian yang secara syarat dipenuhi oleh pemain berusia 21 tahun tersebut. Meski belum ada ketertarikan dari timnas Indonesia untuk memakai tenaga Cirus Margono, tidak mempengaruhi proses pengurusan perpindahan kewarganegaraan. Sebelumnya, Cirus Margono sempat melakukan komunikasi dengan pelatih kiper timnas Indonesia. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kepastian terkait potensi pemanggilan Cirus Margono ke timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, PSSI mengungkapkan bahwa Cirus Margono belum masuk dalam daftar pemain keturunan yang diinginkan Sintayong. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Dikatakan Arya Sinulinga pemain keturunan yang diproyeksikan untuk dinaturalisasi menyesuaikan dengan kebutuhan tim. Sintayong hadapi pilihan sulit jelang duel timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong harus putar otak jelang pertandingan melawan Brunei Darussalam. Skuad Garuda menjalani laga leg kedua melawan Brunei Darussalam di Stadion Hasanal Bolkiah. Pada laga ini mereka mengincar kemenangan untuk memastikan satu tempat di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Namun sebelum duel tersebut akan ada sedikit masalah dalam penentuan skuad yang akan bertanding. Masalah datang dari posisi bek kiri timnas Indonesia. Seperti diketahui pada leg pertama, Sintayong memutuskan untuk menurunkan Pratama Arhan dari menit pertama. Dia kemudian ditarik keluar dan digantikan oleh Saine Patinama. Penampilan Arhan pada laga tersebut cukup menjadi sorotan dan dinilai kurang maksimal. Apalagi dia mendapatkan menit bermain yang minim bersama Tokyo Verdy. Di tengah posisi Arhan yang terancam, Saine justru bermain lebih solid di laga tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, dia merupakan pemain reguler di klub asal Norwegia Viking FK. Sintayong juga memiliki alasan tersendiri tidak memasang pemain berusia 25 tersebut. Menurutnya, Saine masih dalam kondisi yang kurang bugar setelah penerbangan dari Norwegia ke Jakarta. Namun, jelang duel leg kedua, pemain kelahiran Belanda ini menegaskan bahwa dia sudah dalam kondisi fisik yang prima dan siap bertarung. Menariknya, nama terakhir akan jadi sosok yang meramaikan persaingan di posisi bek kiri. Edo Febriansyah yang dilaporkan cedera saat ini sudah mulai pulih dan siap bertanding. Kondisi ini membuat Sintayong harus mengambil keputusan tepat untuk pemain yang berada di lapangan nanti. Diprediksi Saine akan jadi pilihan karena Arhan sudah sempat mendapatkan menit bermain yang cukup. Sandy Walsh sudah jadi gelandang timnas Indonesia, Sintayong akan uji Saine Patinama. Saine Patinama bisa jadi opsi bagi Sintayong untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Seperti diketahui pada laga sebelumnya, Sandy Walsh harus menjalani peran baru di skuad Garuda. Biasa beroperasi sebagai bek kanan, ditugaskan sebagai gelandang bertahan saat melawan Brunei Darussalam pada leg pertama lalu. Pada laga tersebut, Sandy diubah posisinya oleh Sintayong. Dia menjadi gelandang yang berduet dengan Mark Klok di lini tengah. Pemain berusia 28 tahun ini tampil penuh selama 90 menit di posisi barunya tersebut. Meski harus beradaptasi, penampilannya cukup solid di posisi gelandang. Menariknya, pemain asal KV Mechelen ini memang sempat menjadi gelandang bertahan tepatnya 4 tahun lalu. Selain Sandy, Sintayong akan memiliki opsi lain yang dia pasang di lini tengah saat melawan Brunei Darussalam nanti.
Pemain tersebut adalah Saina Patinama yang memiliki posisi asli sebagai bek kiri. Dilansir dari laman penyedia data transfer market, Saina sempat berposisi sebagai gelandang dalam 23 pertandingan. Tepatnya saat ini masih bermain untuk Football Club Utrecht. Selain itu, Patinama bisa bermain sebagai gelandang kiri dan gelandang bertahan. Dia sempat menjadi gelandang serang dalam beberapa pertandingan. Opsi ini bisa dicoba untuk mendapatkan kombinasi baru di lini tengah skuad Garuda. Duet Sandi dan Saina di sektor gelandang bertahan bisa jadi terobosan baru bagi skuad Garuda. Apalagi sektor bek sayap sudah dipercayakan kepada Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Saat mengganti posisi Sandi, Shin Tae-yong memang sengaja untuk memperkuat pertahanan skuad Garuda. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk persiapan menghadapi lawan yang lebih kuat.